hari ini di ibadah sekolah minggu Maranatha. Apa kabar kalian semua? Pasti semua sehat ya. Ada yang sakit? Kakak doakan supaya semuanya sehat dan tetap semangat beribadah di rumah masing-masing. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya dari firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Jangan lupa juga disiapkan persembahan kalian masing-masing. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah adik-adik, sudah siap semuanya? Siapkan hati dan pikiran kalian masing-masing supaya bisa mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik, semua bangkit berdiri, kita mau yel-yel dahulu. Anak sekolah minggu, nanti kalian menjawab, oh semangat, siap beribadah, yes, yes, yes. Yuk kita coba sekali lagi. Anak sekolah minggu, oh semangat, siap beribadah, yes, yes, yes. Bagus. Adik-adik, setiap hari Minggu Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk beribadah di rumah masing-masing. Ibadah sekolah Minggu Maranatha. Seperti lagu berikut ini. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena Engkau sudah menyiapkan kami masing-masing anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu Maranatha. Berkati kami semua Tuhan sehingga kami bisa mengikuti kebaktian kami dari awal sampai akhir. Terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun akan dosa-dosa kami supaya kami layak Engkau berkati. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan karena Dia sangat baik pada kita semua. Seperti lagu kita berikut ini. Selalu baru rahmat Tuhan itu.
mengucapkan titah. Titah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Untuk adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 3 nanti mengucapkan bersama-sama ayat yang kedua. Kemudian untuk adik-adik dari kelas 4 sampai kelas 6 mengucapkan ayatnya yang ketiga. Sudah siap? Yuk kita mengucapkan bersama-sama dengan suara yang lantang. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekarang ayat yang ketiga dari kelas 4 sampai dengan 6. Sudah siap ya? Mazmur 119 ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Kalau kita meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik. Seperti lagu kita hari ini dari Kidung Jemaat 355. Adik-adik semuanya, mari kita bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, jauhi dosa, lakukan firman-Nya. Sebelum mendengar firman Tuhan,
Mari kita bernyanyi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, Sekarang bahasa Batak. Ibu roh aku, Tuhan Yesus, sudah mulutku, Tuhan Yesus, Ibu tolongku, Tuhan Yesus, dan walau sumurute. Ibu roh aku, Tuhan Yesus, sudah mulutku, Tuhan Yesus, Ibu tolongku, Tuhan Yesus, dan walau sumurute. Ya, kepada adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ya, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam minggu ini. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah buka kitabnya? Iya, buka kitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai 22. Sudah ketemu 1 Samuel itu di perjanjian lama. Ya, Inang baca buat kita semua. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik yang Inang sayangi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui isi Alkitab. Karenanya hari ini kita mau diajak firman Tuhan ini, siapa yang pernah melakukan kesalahan, bila dia mengaku, dia layak untuk dimaafkan. Adik-adik pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah. Terus apa? Iya, bisa saja adik-adik melakukan kesalahan. Kenapa?
nggak ngerjain PR. Kemudian apa? Tidak mendengarkan suara mamanya ketika dipanggil. Tapi kalau mendengarkan suara handphone, cepat. Kemudian apa? Lupa berdoa dan sebagainya. Banyak kesalahan-kesalahan yang bisa Inang lakukan, yang adik-adik lakukan, orang tua lakukan, guru-guru lakukan. Karenanya, sebagai anak Tuhan, apakah kita bangga melakukan kesalahan tersebut? Oh, tentu tidak. Tuhan tidak suka yang begitu. Terus, bagaimana sebaiknya anak Tuhan bila sudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau dia melakukan kekilafan? Terus bagaimana sikapnya? Sikap yang pertama yang mau diminta oleh firman Tuhan hari ini buat Inang, buat guru-guru sekolah minggu, buat papa mama, buat anak-anak Inang yang tersayang. Yang pertama adalah di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Samuel telah melakukan demikian. Dia mengakui, dia minta pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Dia tahu bangsa itu sudah melakukan kesalahan. Maka dia katakan, kalau adik-adik nanti tolong dibaca dari ayat yang pertama. Di situ diterangkan bagaimana Samuel itu, apakah aku sebagai hakim pernah korupsi? Terus warganya dia mengatakan tidak. Apakah aku sebagai hakim pernah menindas yang miskin? Mereka jawab tidak. Apakah aku sebagai hakim pernah berbohong? Tidak. Terus apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah mereka meminta dan menginginkan seorang raja. Padahal selama itu yang memimpin mereka adalah Yesus sebagai raja. Ya, mereka menginginkan seorang raja. Kemudian ada ketakutan kepada Samuel. Kenapa? Yang selama ini yang raja kita adalah Yesus Tuhan Allah kita. Kenapa kalian menginginkan seorang sosok sebagai raja di Israel? Jadi mereka melakukan kesalahan. Itu yang ditakutkan oleh Samuel. Terus yang pendeta, Samuel itu sebagai apa bagi umat Israel saat itu? Iya, Samuel itu sebagai hakim. Tahu nggak arti Samuel? Samuel adalah yang diminta dari Tuhan. Waktu dia masih di dalam kandungan mamanya, dia diminta oleh Tuhan. Kemudian ketika dia sudah lahir ke dunia, dia dipersembahkan dan memberikan dirinya menjadi hamba Tuhan. Didampingi oleh siapa? Nabi Elia. Jadi kesehariannya dia hidup melayani Tuhan di bait suci. Kemudian dia diangkat menjadi seorang hakim. Nah, dia jujur, setia, taat berdoa, taat bernyanyi kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, sehingga dia menjadi anak Tuhan, seorang laki-laki yang cemerlang. Kemudian ketika dia melihat bahwa kehidupan umat Israel sudah mulai menyimpang dari jalan Tuhan, sudah mulai melakukan kesalahan, dia bilang, aku takut kalian melakukan dosa. Kemudian apa dosanya? Karena mereka menginginkan seorang raja. Padahal rajanya sudah ada, yaitu Allah. Kemudian akhirnya adalah permintaan Samuel kepada mereka. Kalau kalian sudah melakukan kesalahan, yang pertama sekali yang diminta oleh firman Tuhan adalah mau mengakuinya. Adik-adik mau gak mengakui kesalahan? Iya, mau. Jangan mendendam, gak apa-apa. Yuk kita berteman lagi, bersalaman, kemudian berpelukan, kemudian apa? Bermain dengan baik, belajar dengan baik, diskusi yang baik, sayang sama orang tua, kemudian apa? Ya, memaafkan. Jadi orang yang sudah melakukan kesalahan
mau mengakui kesalahan, kemudian dia mau mengampuni. Sudah diakuinya kesalahan dia juga mau mengampuni dan diampuni. Ya, bisa kan adik-adik? Bisa mengampuni? Iya, itu anak Tuhan yang benar. Ya, ketika Samuel menampung aspirasi umat Israel tadi, meminta seorang raja, Samuel itu meminta seorang raja kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada kekuatan dunia, bukan kepada kepintaran dunia. Dia meminta kepada Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi ketika dia berdoa meminta seorang raja untuk memimpin bangsa Israel? Terjadilah gemuruh. Tahu nggak gemuruh? Petir, angin, hujan deras sekali. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Mereka sadar, Tuhan, ternyata kami salah. Kami meminta raja. Sehingga apa yang terjadi? Hujan gemuruh, badai begitu kencang menimpa kota kami. Mereka ketakutan, mereka takut mati. Tapi apa kata Samuel kepada mereka? Ketika kau sudah mengetahui kesalahanmu, untuk itu ayo mintalah pengampunan dari Tuhan. Jangan dikebalkan hatinya, jangan ditutupi kesalahannya, tetapi berdoalah kepada Tuhan, minta pengampunan. Supaya apa? Kemudian dia katakan supaya kita diampuni oleh Tuhan. Jadi di mana ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Jadi adik-adik, kalau sudah ada temannya minta tangannya sudah diberikan tangannya untuk salaman, maafkan aku ya, harus diberikan tangannya untuk bersalaman, hatinya untuk berdamai, kemudian apalagi mulutnya untuk apalagi untuk memberikan atau mengatakan ya kamu saya maafkan, pikirannya untuk apa? Supaya positif. Oh ya, dia sudah memaafkan. Karena dia katakan lagi, orang yang sudah diampuni, dimaafkan oleh Tuhan, dikatakan dia akan mampu menjadi anak Tuhan yang besar. Mau gak menjadi anak Tuhan yang besar? Mau, bilang sendiri mau. Besar, gagah, cantik, pinter, jujur seperti Samuel, gak neko-neko, dia gak mau menindas orang miskin ketika dia menjadi seorang hakim. Ada di sini yang mau jadi hakim? Oh iya ada, menjadi hakim iya, menegakkan kebenaran, kemudian memberitakan firman Tuhan, menyuarakan keadilan. Itu yang dilakukan Samuel, apalagi kepada anak-anak kecil. Sehingga apa? Ketika ditanya, dia tetap menjawab dengan jujur. Jadi dia gak berdosa, gak jatuh kepada dosa. Mau seperti itu? Mau ya, benar. Ya adik-adik, selanjutnya ketika kita sudah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi umat pilihan Tuhan, adik-adik menjadi pilihan Tuhan, adik-adik yang menjadi pembawa berkat karena sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan juga meminta kepada kita, adik-adik walaupun kecil, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ini mau tanya, ayo siapa yang rajin baca kitab suci dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu? Ayo, siapa yang punya Alkitab di rumah masing-masing? Iya, semua sudah punya. Itu tetapi tidak hanya disimpan Alkitabnya, waktu ibadah pagi dibaca. Kemudian apa? Ada buku-bukunya dia bernyanyi untuk Tuhan. Supaya apa? Itu dikatakan tadi, beribadahlah dengan segenap hatimu, dengan setulus hati. Jadi ibadahnya enggak hanya sekali seminggu, dari Senin sampai Minggu tetap ibadah. Jadi adik-adik bangun pagi berdoa, Tuhan berkati aku mau sekolah, mau online, mau offline, berkati mamaku setiap hari begitu. Kemudian apa? Bernyanyi untuk Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ya begitu ya. Banyak lagu-lagu anak sekolah minggu. Tidak apa-apa,
dinyanyikan, dilatih, sehingga apa? Bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang tangguh. Tadi Samuel itu loh, dia menjadi hakim yang besar, kemudian dia pinter, jujur, cakep, kemudian dia nggak mau menindas orang miskin, dan dia tidak mau mengejek kawannya. Dia berusaha tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia punya kekuasaan menurut dunia ini, tetapi dia tunduk kepada Tuhan. Dia selalu berikan waktunya melayani Tuhan. Adik-adik mau nggak melayani Tuhan? Iya mau. Bagaimana? Tuhan, aku kan masih kecil, katanya kan? Kan sahabat anak kecil itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana melayaninya? Ya melayaninya kamu bantu orang tua. Bantu. Kemudian apa? Kalau diberikan uang jajan, uang persembahan, harus jujur. Kemudian apa? Di sekolah juga harus jujur. Berteman harus jujur. Gak boleh neko-neko. Seperti Samuel, dia jujur. Sehingga dia gak kedapatan. Selama kepemimpinannya, dia tidak pernah berbohong. Kemudian apa lagi yang mau diminta oleh firman Tuhan pada saat ini? Yang kedua adalah adik-adik itu tidak boleh menduakan Tuhan. Masa anak kecil bisa menduakan Tuhan? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah sudah banyak sekali anak kecil sekarang lebih cermat mendengarkan handphonenya, gamesnya, TV-nya daripada suara Tuhan. Benar apa tidak? Oh, ada yang mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan benar. Itu. Jadi namanya, bagaimana seorang anak kecil juga harus peka mendengarkan suara Tuhan. Iya, jangan menduakan Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ adalah Yesus Kristus. Karena adik-adik nggak boleh memperhamba pikiran, kecantikan, kekayaan, kepintaran, enggak. Tapi kita harus semuanya tunduk kepada Tuhan. Mau adik-adik? Iya mau. Apalagi saat ini adik-adik mau jadi orang besar? Mau. Menjadi orang besar di sini artinya apa? Kelak menjadi dokter, menteri, presiden, tentara, apalagi? Polisi, apalagi? Oh, mau jadi arsitek. Oh, apalagi? Pembalap. Oh iya, itu bisa. Dikatakan tadi adalah ketika kita taat kepada Tuhan, kemudian kita memuji-muji nama Tuhan, kemudian kita rajin beribadah kepada Tuhan, dia katakan kita akan menjadi umat yang besar. Amin. Iya, tetap semangat, wujudkan cita-citamu di dalam Tuhan. Engkau anak-anak pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami anak-anak Tuhan, baik waktu bermain, bersekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Engkau bermurah hati Tuhan, menjagai tumbuh kembang anak-anak kami. Tuhan berkati mereka, berkati orang tua, berkati gereja, kota kami, dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah disiapkan persembahannya tadi? Yuk, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan sambil bernyanyi di Son Adore. Jalur
kita hari ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan sinarnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
pada minggu hari ini. Kreativitas kita minggu ini sangat spesial karena kita mau bernyanyi dan menari. Adik-adik di rumah ikuti ya. Adik-adik, itulah tadi kreativitas kita untuk minggu hari ini. Jangan lupa ya, selalu diingat untuk buat videonya, direkam, dan jangan lupa dikirim ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Sekian kreativitas kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa.